Mata kuliah pengembangan karir, Bu. Siapa dosennya? Dosennya Ibu Dini, Nurbiana Dini. Oh, oke. Ini menjadi tugas apa? Ujian tengah semester, Bu, UTS observasi. Oke. Oke. Oke, gimana? Sebelumnya saya buka dulu ya, Bu. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Catur. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara tugas kami. Perkenalkan, saya Raffi Hairunisa dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari kelas A. Kami mau wawancara tentang pengembangan karir. Untuk temanya, yaitu adalah eh, penyedia informasi untuk profesi yang bekerja untuk anak dan keluarga. Nah, di tema ini ada tiga profesi, ada researcher, college teacher, sama teknologi spesialis. Bu Catur sebagai college teacher atau dosen. Sebelumnya, Ya. saya izin bertanya, untuk biodata Ibu seperti nama lengkap, alamat, tempat tinggal, dan tempat tanggal lahir. Oke, eh, nama Catur Wulandari MPD ya, kemudian tempat tanggal lahir Semarang 24 Desember 1990. Kemudian apa lagi tadi yang ditanyakan? Eh, Alamat lengkap. Alamat aja, Bu. Alamat alamatnya aja ya. Kalau Ya, lengkap nanti pada bisa main ke rumah ya. iya, Bu. Alamat saya sekarang ini tinggal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Halo Ibu, perkenalkan nama aku Anggijal Sidupayani. Aku juga berasal dari kelas APG PAUD 2023 tahun angkatan 23. Aku mau nanya nih Bu, apakah Ibu sebelumnya sudah ada pengalaman bekerja sebelum menjadi dosen di UNJ atau dimanapun gitu Bu? Oke, baik. Jadi, eh, saya itu menjadi dosen diterima pada tahun 2022. Jadi ini di tahun 2023, eh, pada bulan Maret, itu baru tepat 1 tahun saya menjadi dosen. Ya, jadi ini sudah bulan ini Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi setidaknya saya masih belum ada 2 tahun ya menjadi dosen di Universitas Negeri Jakarta. Sebelum menjadi dosen, tadinya saya sudah berpengalaman mengajar menjadi seorang guru di pendidikan anak usia dini ya, selama kurang lebihnya 5 tahun. Jadi dari sejak lulus S1, saya bekerja menjadi seorang guru pendidikan anak usia dini. Di situ tuh itu sekolah swasta ya, sekolah alam, sekolah swasta di Semarang karena ibu ini orang Semarang ya, bukan orang Jakarta. Eh, di situ bekerja selama 5 tahun menjadi guru PAUD. Kemudian di samping itu juga kuliah S2. Jadi sambil bekerja sambil kuliah. Kemudian ibu juga berpengalaman sampai dengan sekarang menjadi asesor di BAN PAUD namanya. Itu yang mengurusi akreditasi untuk lembaga PAUD ya, Badan Akreditasi Nasional PAUD ya. Jadi itu pengalaman saya sebelum jadi dosen, ya jadi guru dan jadi asesor. Begitu. Oke, baik Bu. Baik, Ibu. Selanjutnya akan ditanya sama teman saya Bu. Baik, Ibu. Perkenalkan, saya Rahelia Mansur. Saya ingin bertanya, bagaimana kualifikasi atau latar belakang Bu Catur? Oke, kalau kualifikasi ya secara profesional ya, berarti kualifikasi ibu dulu bersekolah dari mulai SD, SMP, SMK ya. Jadi mungkin kalau SMK
SMK itu kan sebetulnya diproyeksikan langsung bekerja gitu ya. Waktu zamannya dulu itu orang tuanya Bu Catur ini menjadi seorang pensiunan guru. Nah, pada waktu itu eh, perekonomiannya itu yang namanya guru itu apa namanya? eh Kalau dibilang ada ya ada, tapi kalau ada banget ya nggak ada banget gitu. Jadi seorang guru itu apa ayahnya dari Bu Catur itu berpendapat apakah ini memungkinkan untuk kuliah atau tidak. Jadi kualifikasinya ibu akhirnya dimasukkan ke SMK untuk mengantisipasi kalau misalnya nanti ayah saya yang pensiunan itu tidak bisa mengkuliahkan saya, nanti saya bisa langsung bekerja. Karena anggapannya kan kalau sekolah SMK dia bisa langsung bekerja gitu ya. Nah, terus kemudian ternyata ayah saya merasa mampu untuk membiayai saya kuliah. Akhirnya saya masuk S1 PG PAUD ya, seperti kalian sekarang di UNES, di Universitas Negeri Semarang. Dan ternyata ayah saya malah justru bisa mengsekolahkan saya lagi ke S2 gitu. Jadi memang agak untuk jenjang pendidikannya agak melenceng-melenceng gitu ya, dari SMK, kemudian S1 PG PAUD, kemudian S2-nya saya S2 Pendidikan Dasar Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini. Gitu. Karena di UNES dulu waktu saya masuk ke situ pendidikan anak usia dininya belum berdiri sendiri tapi masih istilahnya menumpang ya, menumpang di program studi lain, di fakultas lain. Jadinya pendidikan dasar konsentrasi pendidikan anak usia dini gitu kualifikasinya S1 dan S2. Baik Ibu, terima kasih. Ibu, saya izin bertanya, hmm, bagaimana penjelasan tentang job description Bu Catur? Job description yang sekarang atau sebelumnya? Yang sekarang, Ibu. Oke, kalau job description yang sekarang, Ibu sebagai seorang dosen ya, kalau sebagai seorang dosen itu job description-nya ya kami melakukan tugas yang paling utama adalah melaksanakan Tridharma. Tridharma perguruan tinggi. Jadi sebetulnya kalau teman-teman beranggapan bahwa dosen itu hanya mengajar, itu tidak betul ya. Jadi menjadi seorang dosen itu harus melaksanakan yang namanya Tridharma. Tri itu berapa? Tri itu kan 3 ya. Jadi harus pelaksanaannya ada 3. Harus dari pendidikan, yaitu mengajar teman-teman semua mahasiswa, kemudian melakukan penelitian, ya harus meneliti. Jadi dosen itu harus aktif meneliti. Kemudian yang ketiga job description-nya harus mengabdi kepada masyarakat. Nah, harus pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian pada masyarakatnya ini dilakukan dengan bagaimana? Dengan melakukan seminar-seminar, dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru, dan itu secara gratis, tidak boleh menghimpun dana ya, karena itu bentuk dari pengabdian masyarakat. Kemudian juga ditambahkan juga dari tugas-tugas tambahan ya. Tugas-tugas tambahan kalau misalnya Ibu di sini misalnya di Fakultas Ilmu Pendidikan itu Ibu dapat tugas tambahan sebagai sekretaris gugus penjaminan mutu fakultas. Di situ Ibu jadi sekretaris GPJM, jadi juga bertugas untuk membantu fakultas untuk melakukan penjaminan mutu. Nah, itu job description-nya dari pekerjaan Ibu sekarang. Terima kasih, Ibu. Oke. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Nadia Putri Agustin. Maaf Ibu, izin bertanya, untuk karakteristik personal dan pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dosen, Bu? Gimana? Maaf, Nadia diulangi agak putus-putus suaranya. Karakteristik personal dan pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dosen, Bu? Oke, karakteristik personal ya. Dan pengetahuan apa? Tentu saja karena Ibu ini dosen PG PAUD S1 ya, karena Ibu kan sekarang masih
kualifikasi pendidikannya masih S2, jadi hanya bisa ngajarnya S1 ya. Kalau nanti Ibu bisa meneruskan S3 ya, Ibu bisa ngajar di S2. Nah, karena ini pendidikan anak usia dini tentu saja pengetahuan-pengetahuan tentang anak usia dini harus dipahami. Tidak hanya anak-anak usia dini saja yang harus dipahami ya, meliputi perkembangan anak usia dini, permasalahannya, tetapi juga melingkupi manajemennya juga, manajemen pendidikan anak usia dini dari mulai lembaganya ya, pendidik dan tenaga kependidikannya itu juga harus dipahami, juga berkaitan dengan hal-hal yang administratif ya yang dibutuhkan berupa perencanaan, penilaian, ya, evaluasi, hal-hal seperti itu harus dipahami. Jadi menjadi seorang dosen PG PAUD tidak hanya memahami anak usia dini, tetapi juga harus memahami manajemen dalam pendidikan anak usia dini ya. Jadi tidak hanya anaknya saja, tetapi juga sekolah, pendidik dan juga tenaga kependidikan. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, Selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya Dita Putri Aulia. Izin bertanya, Bu, kesulitan apa yang Ibu rasakan saat menjadi dosen dan suka dukanya saat Ibu menjadi dosen? Terima kasih, Bu. Oke, iya. Teman-teman ini udah semester berapa ya? Baru semester 1, Bu. Baru semester 1. Mungkin sama dengan mahasiswa semester 1 ini juga kurang lebih belum ada 1 tahun lebih sedikit lah ya, 1 tahun lebih sedikit saya menjadi seorang dosen ya. Yang mungkin kesulitannya, beberapa kesulitannya ya masalah itu ya, masalah terutama untuk menyeimbangkan tridharma dan tugas tambahan itu sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan semuanya gitu. Jadi kadang sebagai seorang dosen ternyata kan tidak hanya mengajar saja kenyataannya gitu ya. Mungkin sebelumnya dipikir bahwa menjadi dosen itu ya ngajar aja, tetapi kan tidak ngajar saja, harus ada tugas-tugas administratif, tugas-tugas tambahan yang dilakukan ya. Jadi dalam 1 hari misalnya harus mengajar mahasiswa, kemudian masih ada rapat seperti tadi ya. Tadi saya masih mengajar, kemudian ditelepon oleh wakil dekan 1, disuruh ke fakultas, ya hal-hal yang seperti itu ya. Kadang kita harus memilih ini mana yang menjadi prioritas nih antara mengajar mahasiswa atau ikut rapat, kemudian mengurus penjaminan mutu. Di penjaminan mutu itu saya mengurus akreditasi semua prodi, di mana prodi kita di FIP itu ada 14 prodi gitu. Jadi pikiran saya harus terbagi gitu ya, tidak hanya mengabdi ke prodi saja, tetapi harus harus ikut berpartisipasi karena di situ punya jabatan sebagai sekretaris, harus ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan di fakultas juga. Nah, itu kadang-kadang betul-betul sangat melelahkan ya, kalau tidak tapi ya itu dijalani saja dengan senang hati ya, karena karena ya kan masih muda ya. Jadi ketika untuk teman-teman juga nih, karena masih semester 1, mumpung masih muda, ketika teman-teman diberi kesempatan ya. Kalau ini kan saya mendapat kesempatan untuk memperoleh pengalaman, mendapatkan tugas tambahan, ya dilaksanakan saja dengan sepenuh hati, dengan tanggung jawab, karena yang namanya jabatan itu kan ya hanya perputaran saja ya. Ini masih menjabat, di next-nya pasti mungkin kan gantian yang lain gitu. Jadi ini ketika masih dipercayakan suatu tanggung jawab, ya sudah dilaksanakan dengan tanggung jawab, tidak melalaikan. Seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Enggak. Harus ada dosennya nih. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan Ibu sebagai dosen tentang pendidikan anak usia dini? Bagaimana? Pandangan Ibu
dosen tentang pendidikan Mm-mm. anak usia dini. Kan Oke, kebetulan sama bagaimana ya, Bu, ininya, bidangnya. Oke, iya. eh Kalau menjadi seorang dosen, mungkin lebih banyak kan kita ini, terutama untuk dosen-dosen yang PNS ya, kan kita dari awal itu kita sudah mendaftar, pasti akan dilihat linier, linearitasnya. Astagfirullah, susah banget ya. Ya, jadi kalau teman-teman ketika seperti teman-teman juga nantinya, teman-teman itu kan nantinya lulus sebagai S1 pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Ketika nantinya mencari pekerjaan, pasti kan ada spesifikasinya ya, ada spesifikasinya dibutuhkannya itu lulusan apa. Nah, beberapa sekolah mungkin kan ketika nantinya yang dibutuhkan misalnya sarjana komputer, tiba-tiba teman-teman mendaftar di situ kan pasti tidak diterima. Nah, jadi ini kalau menjadi seorang dosen, kita itu kan bekerja sesuai dengan permintaan dari lembaga ya. Nah, kemudian pandangan saya tentang pendidikan anak usia dini gitu ya. Pandangan saya tentang anak usia dini. Jadi, pendidikan anak usia dini ini hal yang menarik ya. Ketika saya S1 memilih eh, untuk apa? Untuk mengikuti perkuliahan memutuskan ya. Mungkin beberapa teman-teman kan ada yang benar-benar memilih, tapi ada juga yang sebenarnya nggak tahu pilihan yang lain, jadi asal milih aja PG PAUD gitu. Tapi ada yang emang betul-betul niat milih gitu. Kebetulan kalau saya dulu emang niat milih karena tadinya ketika saya seusia kalian itu saya sebetulnya nggak tidak tahu caranya bagaimana berinteraksi dengan anak usia dini karena saya anak bungsu, saya tidak punya adik dan jarang sekali bertemu saudara yang masih kecil gitu. Jadi kalau ketemu anak kecil malah bingung mau ngapain gitu. Jadi lihat anak kecil tuh ini mau ngomong apa, mau mau ngapain nih gitu, tidak tahu. Jadi ketika diminta oleh ayah untuk memilih apa namanya jurusan, akhirnya saya memilih pendidikan anak usia dini karena eh, pandangan saya tentang pendidikan anak usia dini eh, karena ini itu merupakan basic ya, basic pendidikan dasar yang betul-betul diterima anak. Seperti kalau istilahnya bangun rumah itu ini yang memperkuat lah ya, memperkuat pondasinya kan ini pondasi awal ya. Jadi saya ingin lebih memahami tentang hal tersebut gitu. Jadi itu hal yang menarik bahwa ternyata apa dari anak kecil itu ternyata banyak hal yang bisa digali ya berbeda dengan orang dewasa. Tapi kalau anak usia dini itu kan masih semuanya masih proses ya. Jadi itu menjadi hal yang menarik untuk saya gitu. Jadi pandangan saya tentang pendidikan anak usia dini seperti itu. Bagaimana menanamkan pondasi awal ke anak sehingga dia bisa tumbuh untuk lebih mengembangkan potensinya sampai dianya nanti lebih berkembang lagi potensinya itu menurut saya hal yang menarik. Itu menurut saya dari pendidikan anak usia dini. Terima kasih Ibu penjelasannya. Oke, baik Ibu, aku izin bertanya lagi. Jadi, mungkin kan sebelum masuk di UNJ pasti ada proses rekrutmennya, Bu ya. Jadi, pertanyaan aku bagaimana proses rekrutmen sampai menjadi dosen di UNJ? Oke, prosesnya ya. Prosesnya itu tentu saja karena Ibu ini dosen PNS, lowongan itu dibuka oleh kementerian ya, Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek ya, karena ini perguruan tinggi, dari Kemendikbudristek membuka lowongan. Di situ Ibu carilah yang sesuai dengan klasifikasi pendidikannya Ibu. Jadi Ibu mulai cari mana-mana yang membutuhkan S2 PAUD atau yang setara dengan itu. Karena mungkin kadang nama jurusan yang dibutuhkannya berbeda gitu. Misalnya ada yang butuhnya Ibu itu kan S2 Pendidikan Dasar Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini.
Di situ lowongannya S1 PAUD aja, nggak ada pendidikan dasarnya. Tetapi karena memang eh, Ibu berpikiran itu kan nggak jauh beda karena saya juga mempelajari tentang PAUD di apa menjadi pendidikan dasar konsentrasi karena memang dia tidak bisa berdiri sendiri karena belum berdiri sendiri. Nah, kemudian ketika Kemendikbudristek membuka lowongan, Ibu cari yang sesuai dengan klasifikasi, ya. Jadi itu ya caranya teman-teman ya, cari klasifikasinya yang sesuai, kemudian semuanya dicatat klasifikasinya yang dibutuhkan ada berapa banyak, tersebar di berapa kota. Ya, jadi itu yang Ibu dapatkan di beberapa kota yang membutuhkan lulusan S2 PAUD gitu ya. Dari Semarang juga ada, dari Karawang, dari Jakarta ya, UNJ, UT bahkan juga buka. Kemudian sesudah semuanya Ibu tahu, saya tahu mana-mana saja yang membutuhkan lowongan tersebut, pilihlah salah satu yang memang mau kita masukkan lamaran di situ yang mana. Ada Ibu memutuskan untuk memasukkan lamaran ke mendaftar di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Sampai kemudian ada yang namanya tes administratif ya, tes pemberkasan dulu di situ dilihat apakah ijazahnya asli atau tidak, nilainya memenuhi atau tidak, kampusnya akreditasinya apa. Nah, itu pentingnya teman-teman. Teman-teman alhamdulillah UNJ A, PG PAUD juga A gitu. Jadi itu bermanfaat nantinya ketika teman-teman melamar pekerjaan ya. Tapi berlakunya 5 tahun ya kalau akreditasi itu ya. 5 tahun teman-teman usahakan sudah lulus. Jadi akreditasinya A nanti. Sesudah 5 tahun prodi harus reakreditasi. Nah kemudian administrasi sudah lolos, ijazah sesuai, nilai sesuai, kampus sesuai. Karena kalau jadi PNS pegawai negeri sipil itu paling tidak sepertinya kampusnya A ya, nggak boleh di bawah A deh. Saya nggak tahu B bisa apa enggak. Nah, kemudian sesudah administrasi lolos, ada lagi namanya seleksi kompetensi dasar atau SKD. Di situ tes berbasis komputer. Habis SKD namanya SKB, itu tes lagi, ada tes bahasa Inggris, tes micro teaching, ada tes wawasan Nusantara, ada tes tentang Tridharma perguruan tinggi, ada tes wawancara. Kemudian barulah selesai SKD SKB tersebut di ranking lah. Nah, nilai Ibu yang paling tinggi di situ. Nilainya 478. Lawannya Ibu di bawah itu 410 sepertinya. Jadi lumayan jauh ya. Nah, yang ranking pertama itulah yang lolos gitu. Terus kemudian dipanggil oleh pihak UNJ untuk itu ya diterima oleh pihak UNJ para lulusan yang memang lolos ya, yang ranking 1 di tes tersebut gitu. Oke, terima kasih Ibu penjelasannya. Kayaknya pertanyaannya juga sudah habis ya, Bu. Dan Zoom-nya ini tinggal 5 menit lagi, Bu, karena yang gratis-gratis aja. Jadi saya terima kasih banget, kami semua terima kasih banget atas kesempatan wawancaranya Ibu Catur. Dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses ya semuanya ya. Ya, Terima kasih, Bu. Oke, saya pamit live ya. Ya, Ibu. Keren banget. Kayaknya harus kejar semalam ini sistem kebut semalam. Omo selesai. Tapi enak juga kalau Bu Catur jadi tinggal